Di lorong panjang bercabang yang menghubungkan dengan beberapa kamar anggota rumah, terlihat seorang pria tampan berjas rapih tengah berdiri sendiri dekat pintu tunggal bercat putih yang sepertinya pintu menuju kamar sang tuannya, yaitu Arga. Dia tidak hanya sekedar berdiri saja, tapi dia tampak sibuk dengan sebuah ponsel serta dalam posisi menyandarkan punggung ke dinding dengan sebelah kaki ditekuk ke dinding menjadi tumpuan. Suara deheman Anissa yang baru saja datang mendekati. Tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel, Sekretaris Tang berkata, "Ada apa Nona muda Anissa datang ke pintu ini? Bukankah kamar Nona berada di lorong sebelah?" Anissa melangkah untuk berada berdiri di hadapan lelaki sibuk itu. "Saya ingin bertemu dengan Mbak Misa. Bisa kan saya masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaannya?" Sekilas Sekretaris Tang melirik gadis di hadapannya lalu kembali lagi menatap layar ponsel. "Nona sedang tidak boleh diganggu. Lebih baik Anda kembali saja. Saya dengar dari Asila, Mbak Misa sedang diperiksa dokter. Apa Mbak masih diperiksa? Anda tahu, jadi mengertilah dan kembalilah ke kamar Anda," tegas Sekretaris Tang tanpa menatap orangnya. Anissa menghela napas pelan, masih terlihat kekhawatiran dari sorot matanya. "Saya hanya ingin bertemu sebentar saja. Hanya ingin memastikan keadaan Mbak dalam kondisi baik-baik saja kok, agar hati saya tenang. Bisa kan?" Akhirnya Sekretaris Tang mematikan layar ponsel dan memasukkan benda pipih itu ke dalam saku jas. Lalu dia menegakkan tubuh dan menatap gadis cantik di hadapan. "Tenang saja Nona muda, Nona Romisa akan baik-baik saja. Sekarang beliau dalam pemeriksaan dokter. Apa Anda masih tidak percaya dengan pernyataan saya?" Anissa mendongakkan pandangan pada lelaki jangkung tersebut. "Aduh, ya tentu saja saya sangat percaya pada Anda Sekretaris Tang. Baiklah kalau saat ini saya tidak bisa melihatnya. Bisa lain kali saya menemui Mbak," ucap Anissa dan menundukkan kepala sebagai salam lalu hendak berjalan ke arah lorong yang menuju kamarnya. Namun tak sengaja pandangan Anissa melihat pada dasi hitam yang dikenakan oleh Sekretaris Tang. Membuat alis dia terangkat sebelah sehingga menciptakan senyuman geli. Dan hal itu tidak luput dari pandangan awas Sekretaris Tang. "Nona muda, apa ada hal lucu yang membuat Anda tersenyum seperti itu?" tanya Sekretaris Tang dengan alis berkerut aneh. Anissa masih tersenyum dan mengedipkan dagu menunjuk ke arah dasi. "Sepertinya Anda sangat terburu-buru datang kemari ya? Sampai-sampai penampilan Anda yang selalu sempurna dan rapi hari ini terlihat sedikit kacau, hanya karena sebuah simpul dasi yang tidak beraturan." Mendengar hal itu, sontak pandangan Tang turun melihat ke arah kerah kemeja yang dimana di sana ada dasi yang terikat. "Oh, Anda benar." Dia mencoba untuk merapihkan ikatan simpul dasi tersebut. Namun ketika pandangan mata Tang melihat sesosok lain di ujung sana sedang berjalan mengarah ke arahnya, tiba-tiba sebuah ide gila terlintas dalam otaknya sehingga dia mengulas seringayan tipis di sudut bibirnya dan kemudian menatap Anissa. "Nona muda Anissa, bisakah Anda merapihkan dasi saya? Saya tidak biasa melakukannya, karena biasa yang mengikatkan dasi saya adalah asisten di rumah," pinta Sekretaris Tang. Yang seketika memudarkan senyuman di bibir Anissa tertegun menatap dalam diam sejenak. "Aku nggak lagi salah dengar kan?" Batin Anissa terkejut bermode waspada. "Nona muda Anissa?" teguran Sekretaris Tang memutus tatapan. "Oh iya." Segera Anissa membuang muka ke arah lain lalu kembali menatap lelaki jangkung di hadapan. "Tapi, benarkah Anda sama sekali tidak bisa mengenakan dasi? Anda tidak sedang berbohong kan?" Seketika kekehan pelan keluar dari bibir Tang tertutupi kepalan tangan. "Tidaklah Nona muda, mana berani saya begitu. Jadi, bisakah Anda melakukannya?" Seperkian detik terlihat keraguan dari netera coklat Anissa sebelum akhirnya dia menghela napas pelan dan mengangguk menyanggupi. "Toh ini hanya masalah memasangkan dasi, jadi tidak akan ada masalah kan?" pikir Anissa. "Baiklah, akan saya bantu." Mendengar ucapan tersebut membuat senyuman tipis di sudut bibir Tang terbit. "Kalau begitu, Anda bisa menundukkan bahu, tangan saya tak akan sampai dengan badan Anda yang begitu tinggi," pinta Anissa dengan gerakan kedua tangan mengibas.
Dengan patuh, Sekretaris Tang merundukkan bahu sehingga wajah mereka cukup dekat membuat lelaki itu puas menatap lekat wajah cantik Anissa. Sangat cantik. Pantas saja Tuan Besar sangat menginginkan Anda untuk disatukan dengan si Egi. Setelah melihat kepribadiannya selama ini, memang wanita ini sangatlah sempurna. Batin Tang dengan pandangan tak lepas dari wajah gadis di hadapan. Sedangkan Anissa yang sedang ditatap begitu tak menyadarinya. Dia fokus membongkar simpul ledasi untuk membuat simpul ledasi baru yang rapih dan benar. Namun sayangnya baru saja dia membongkar ikatan dasi si Tang, tiba-tiba, "Anissa!" Suara teriakan seseorang yang sangatlah dia kenal sontak membuat gadis itu terlonjak kaget dan membeku di tempat. Langkah kaki lelaki remaja itu terdengar lebar dan tergesa mengarah ke arahnya. Dan dengan kaku Anissa menggerakkan kepala menengok ke arah suara tadi. "Egi?" Kedua mata Anissa membulat sehingga refleks melepaskan pegangan tangan pada tali dasi. Tatapan Egi sangat tajam dan dingin mengarah ke arahnya. "Sedang apa kau di sini, hah? Aku menyuruhmu untuk mengambilkan tas, bukan malah berduaan di sini." Ditatap dan ditanyai seperti itu, sedikit rasa takut tertoreh dalam hati Anissa. Aku hanya ingin menjenguk Mbak Misa. Tapi aku tidak melihat kau sedang menjenguk kakak ipar." Geraman Egi terlihat jelas dia saat ini sedang marah menahan amarah dalam dada yang sedang bergejolak. Itu karena aku tidak bisa menjenguknya sekarang dan malah asik berduaan dengan dia." Serobot Egi memotong ucapan seraya menatap tajam ke arah Tang yang sedang menatapnya dingin itu. Hembusan napas panjang Anissa mendongak menatap sang suami yang sedang diliputi emosi. "Salah paham lagi deh. Aku hanya membantu dia, Egi. Kamu jangan dulu salah pak ke kamar dan ambilkan tas." Kembali Egi memotong ucapan. Anissa yang sudah tahu pasti akan membuat suasana semakin memanas jika dia bersuara lagi. Dengan pasrah dia hanya bisa menghela napas pelan. "Baiklah, aku akan ke kamar dulu." Dia berbalik memilih menuruti perintah dan meninggalkan kedua pria tersebut. Hingga sepergian gadis itu, Egi masih menatap tajam dan dingin ke arah lelaki yang sama-sama sedang menatapnya dingin. "Kau berani sekali mendekati istriku, hah?" Sudut bibir Sekretaris Tang berkedut membentuk seringayan. Jadi Anda sekarang sudah mengakui dia?" Merasakan darah dalam tubuh mendidih seiring perasaan panas membuncah. Refleks Egi menarik dan mencengkram kerah jas yang dipakai Tang. "Apa maksud senyumanmu itu, hah?" "Kau benar. Anda bisa mengartikannya begitu. Jadi, jika Anda tidak benar-benar memperhatikan dia, tolong lepaskan agar saya bisa membahagiakan dia," ucap Sekretaris Tang dengan sorot mata tersirat keseriusan dalam ucapannya, yang seketika membuat darah dalam tubuh Egi semakin memanas bergejolak dipenuhi oleh amarah. "Bagaimana bisa kau?" Anda bertanya bagaimana bisa saya tertarik dengan Nona Anissa kan? Terjeda sejenak Tang tersenyum mengejek. "Tentu saja Anda tahu julukan saya, bukan? Kedua mata saya tidak akan melewatkan permata yang berkilau indah begitu saja." Egi Saputra. Mendengar hal itu tangan Egi terkepal mengetat sampai memunculkan urat-urat ke permukaan. "Brengsek kau, Egi!" Panggilan Anissa yang memasuki lorong mengurungkan niatan si Egi yang hendak melayangkan tinju. Apa yang kamu perbuat pada Sekretaris Tang?" tanya Anissa sambil melangkah mendekati. Segera Egi melepaskan secara kasar cengkraman di kerah jas Tang dan mendengus kesal membuang muka. Anissa melirik ke arah Sekretaris Tang yang sedang merapikan jas yang kusut, lalu beralih kembali melirik suaminya. "Ini ada apa sebenarnya? Sampai kamu berani menarik kerah orang yang usianya lebih tua darimu. Itu nggak sopan tahu, Egi." "Tidak ada apa-apa, Nona. Dia hanya berusaha memasangkan dasi saya yang belum sempat terikat oleh Anda," ucap Sekretaris Tang. Anissa kembali menoleh ke arah samping di mana lelaki yang berbicara berada. "Oh, soal dasi ya? Maaf, saya belum sempat Tiba-tiba Egi menarik tangannya membuat tubuh gadis itu berakhir di sisinya. "Kita berangkat sekarang." "Hah? Iya," gelagap Anissa yang terkejut akan tindakan cepat itu. "Ayo," ajak Egi sambil berjalan ke arah lain dengan tangan memegang menarik Anissa. Dan Sekretaris Tang yang melihat hal itu hanya bisa mengulas seringayan tipis.
Cukup menyenangkan juga bermain-main dengannya.